dalamnya, insya. Nah, begitu juga bulan Sya'ban ya ikhwan, apalagi bulan Ramadan. Artinya kita sudah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dulu banyak para ulama salaf kita mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Mereka mulai tanggal 1 puasa, Rajab puasa sebulan penuh, Sya'ban puasa sebulan penuh, kemudian disambung lagi Ramadan puasa sebulan penuh, 3 bulan. Begitu selesai Idul Fitri nyambung lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi memang Nabi mengatakan sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah kamu, niscaya pasti kamu akan sehat. Tentunya kita puasa mencari ridha Allah, itu yang pertama, agar kita mendapatkan ganjarannya, agar dosa kita diampuni. Tapi pada saat yang sama Allah juga akan memberikan kita nilai kesehatan. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang punya penyakit nggak baik-baik, punya penyakit nggak sembuh-sembuh, udah pulang pergi ke rumah sakit, pulang pergi ke dokter, kenapa kita nggak coba dengan terapi puasa ya ikhwan? Coba dengan terapi puasa, puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah Daud, saudara, sehari puasa sehari enggak, atau besok kita mulai dari tanggal 1 nanti saudara, kita puasa bulan Rajabnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Ramadannya, insya Allah dengan berkah dari Allah, penyakit apapun yang kita derita Allah akan sembuhkan lantaran berkah daripada puasa, insya Allah. Jadi jangan lupa, insya Allah besok malam kita sudah mulai masuk tanggal 1 Rajab, lusanya kita sudah mulai bisa puasa sunnah, insya Allah. Baik, selanjutnya ya ikhwan, saya ingin mengingatkan diri saya maupun semua masyarakat di sini. Jangan lupa, kalau kita berjuang untuk Islam, mencari ridha Allah, maka berusahalah berjuang dengan kebersamaan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan wal takum minkum ummah, hendaknya harus ada segolongan umat dari kamu. Jadi Allah nggak mengatakan kamu sendiri-sendiri, tapi harus ada segolongan umat. Kalau sudah dikatakan ummatun, jumlahnya banyak, bekerja sama, bahu membahu, berbagi tugas, gotong royong, saudara. Itu yang Allah perintahkan kalau kita ingin berjuang, berdakwah, saudara. Ada kebersamaan dong. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada kebersamaan. Jihad di jalan Allah juga wajib ada kebersamaan, saudara. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di dalam kebersamaan itu diwajibkan atas kita untuk bermusyawarah. Para ulama kumpul, saudara, membicarakan soal strategi dakwah, program dakwah, musyawarah, saling menasehati, saling memperingatkan, saling sharing informasi, saudara, saling berbagi pengalaman, saudara. Untuk apa semua itu? Agar kita mendapatkan program yang terbaik, putusan yang terbaik, karena kita melakukannya lewat musyawarah. Makanya Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura, nama suratnya aja Asy-Syura, saking pentingnya musyawarah, saudara. Allah namakan ini surat-surat Asy-Syura, surat musyawarah. Buka Al-Quran surat ke-42, itu namanya surat Asy-Syura. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah kasih tahu bagaimana sih identitas orang yang beriman, bagaimana sih identitas orang Islam. Allah nyatakan identitas kita semua adalah wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka orang yang beriman ditetapkan, diputuskan syura bainahum melalui musyawarah di antara mereka. Subhanallah. Makanya musyawarah itu identitas orang yang beriman. Jangan ngaku beriman kalau nggak mau musyawarah. Jangan ngaku mukmin kalau nggak mau memutuskan lewat musyawarah. Jadi musyawarah itu, saudara, identitas orang yang beriman, perintah Allah dan Rasulnya. Yuk mari biasakan diri kita dalam kehidupan kita, saudara.
Bagaimana caranya? Kita hidup dengan selalu menjunjung tinggi musyawarah. Insya Allah. Siap musyawarah? Musyawarah, saudara. Indonesia dulu merdeka juga lewat musyawarah. Musyawarah bagaimana caranya melawan Belanda, bagaimana cara strateginya, bagaimana kita bisa rebut, bagaimana kalau nanti Belanda datang lagi, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara bagi tugasnya. Kalau nggak musyawarah bagi tugas, kita nggak merdeka, saudara. Pantas Allah mengatakan ciri orang yang beriman, ciri hamba-hamba Allah yang Allah cinta, identitas orang-orang Islam adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya kalau ngelihat berita ngeri, saudara. Main lihat-lihatan lagi bisa berkelahi, main senggol-senggol sedikit main bunuh. Bukan lagi rakyat biasa, sampai polisinya kesenggol dikit main tembak. Betul? Ini yang saya ngomongin nih, saudara, saya mau tanya, berita bohong atau benar? Bohong apa benar? Kalau ada kesalahan-kesalahan di jalan, saudara, kenapa sih enggak? Yuk kita diskusi musyawarah. Mohon maaf, saya nggak sengaja. Bagaimana sih, saudara, kenapa dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh? Sampai aparat polisinya tidak memberikan contoh yang baik. Saudara, kesenggol sedikit tempeleng, kesenggol sedikit tembak mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Ruh musyawarah sudah mulai hilang dari tengah-tengah kita. Pak, Bu, kalau kita buka Al-Quranul Karim, dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan negara, Allah perintahkan Nabi dan orang beriman untuk bermusyawarah. Yuk kita lihat, kita mulai dari rumah tangga dulu, jangan negara dulu. Nah, nanti negara ada jamnya ya. Setuju? Rumah tangga dulu, baru negara. Saudara, di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah menceritakan di sana tentang hubungan suami istri. Yang kalau mereka punya anak, tanggung jawab bagaimana cara nyusuinnya, siapa yang berhak, saudara, dan siapa yang punya kewajiban diceritakan. Nah, di salah satu bagian ayat Allah ceritakan fa'in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Indahnya nih ayat. Fa'in arada, kalau suami istri sama-sama menginginkan fisalan, sama-sama menginginkan untuk di stop nyusui anak, di sapi, saudara. Anak kalau baru lahir kan disusuin tuh berapa bulan. Bahkan Allah anjurkan dalam Al-Quran 2 tahun, saudara. Kalau hamilnya 6 bulan melahirkan. Kalau hamilnya 9 bulan tinggal dikurangi aja. Bagaimana hamil, saudara, itu bisa mengurangi daripada masa menyusui. Karena menyusui dan hamil itu wa hamluhu wa fisaluhu, saudara. Jadi hamil, saudara, dan menyusui itu sampai di sapi itu 24 bulan, 2 tahun. Jadi kalau hamilnya 6 bulan sudah melahirkan, saudara, prematur tapi selamat, maka menyusuinya tinggal kurangin aja, 24 kurang 6 jadi berapa? Jadi 18 bulan. Susui 18 bulan. Kalau hamilnya 9 bulan, ya kurangnya aja, 24 kurang 9 berapa? 15 bulan, saudara. Artinya 15 bulan itu disusui. Nah, saya nggak mau cerita itu urusan mukjizat ilmiah Al-Quran itu. Cuman yang menarik, fa'in arada, jika suami istri itu menginginkan sepakat, saudara, melakukan apa? Fisalan, dia mau sapi anaknya, dia nggak mau susui, saudara, nggak usah ribut. Yang penting antaraden, saudara, minhuma, selama saling ridho wa tasyawurin, dan saling bermusyawarah di antara keduanya. Fala junaha alaihima, maka keduanya tidak berdosa. Subhanallah. Artinya kalau ada urusan rumah tangga nggak usah ribut, ada jalan musyawarah. Kalau sudah musyawarah, saling ridho, saling memaafkan, Allah suka, Allah ikut ridho, saudara. Selama tidak melanggar syariat. Bagus tidak? Bagus tidak?
Nah, musyawarah dalam keluarga bukan hanya urusan menyusui, saudara. Banyak problem dalam kehidupan rumah tangga, atasi dengan musyawarah. Saudara, sedih kita, prihatin kejadian akhir-akhir ini kita lihat. Suami yang bunuh istri, suami yang gorok istri, bahkan sekarang ada istri yang bakar suami, sudah. Gila ini zaman, saudara. Apa nggak bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih? Yuk musyawarah sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini saya mau ingatkan nih semua nih, bapak-bapak nih semua dan anak-anak muda yang akan nanti berumah tangga. Saudara, jangan pernah saudara melakukan kekerasan dan kekasaran terhadap istri-istri kita. Haram. Nggak boleh. Kalau istri mau dipukul, ada cara-cara mukulnya, saudara. Ada sebab-sebab yang membolehkan suami untuk pukul istri, ada, saudara. Ada dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan bukan di bagian-bagian yang kita yang berbahaya, saudara. Dengan pukulan yang tidak membuat orang itu jadi cacat, saudara. Dengan pukulan di bagian yang aman, setidaknya hanya membuat dia jera untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nggak boleh istri ditendang, diinjak, saudara, dipukuli habis-habisan. Ada yang disiram air panas, ada yang disiram air keras, biadab. Nggak boleh, saudara. Makanya pada saat kita akad nikah dengan wali orang tua si perempuan atau walinya, saudara, dikatakan oleh wali, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Aku kawinkan engkau dengan anak saya atau perempuan yang saya menjadi perwaliannya dengan apa yang Allah perintahkan. Min imsakin bima'ruf, kau pegang ini anakku, kau jadikan istri dan layani dia dengan baik, atau tasrihin bi ihsan, atau kalau suatu saat sudah tidak cocok, kembalikan dengan cara yang baik juga. Itu ikrar, saudara. Jadi kalau menikah punya istri, perlakukan dengan baik. Kalau istrinya nggak bisa dididik, bandel, saudara. Kalau istrinya nggak bisa dikasih pelajaran-pelajaran, jangan disiksa, jangan dikerasi, saudara. Kalau sudah tidak cocok, kembalikan ke orang tuanya dengan cara yang baik. Ambil dia dengan cara baik, lepas dia juga dengan cara baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, begitu juga ibu-ibu yang ada di atas sana, ibu-ibu wajib patuh kepada suami selama suami tidak memerintahkan maksiat. Karena kalau suami nyuruh maksiat, haram taat kepada suami. Tapi selama suami memerintahkan hal yang baik, tidak melanggar perintah Allah, ikuti. Kira-kira jelas tidak? Kalau suaminya lagi marah, istri diam, nggak usah nyautin, saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau istri lagi marah, suami senyum aja. Jadi kalau istri marah, suami marah, saudara, dua-duanya saling menyerang, kira-kira bubar gak rumah tangga? Bubar gak? Itu lebih dari perang dunia, saudara. Na'udzubillah min dari kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Itulah indahnya Islam. Dari urusan rumah tangga udah suruh musyawarah. Musyawarah sama istri ini bagaimana nih? Musyawarah. Karena kalau kita musyawarah, nanti istri kasih masukan, kita kasih masukan, saling menasehati. Insya Allah rumah tangga kita akan sakinah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta semua jamaah yang ada di sini, khususnya kaum bapak dulu, semuanya jangan berbuat keras kepada istri kita. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarga. Yang kedua, hadisnya Nabi mengatakan, khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Nah, jadi
kita perlakukan istri kita, begitu juga anak. Jangan kasar kepada anak. Anak laki, anak perempuan sama, nggak boleh dikerasi, nggak boleh dikasari, saudara. Boleh dipukul, boleh, tapi ada tata caranya mukulnya, saudara. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Didik anak kita, didik istri kita, saudaraku, anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, saudara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu, saudara. Dari apa? Dari sentuhan api neraka. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Saya mau tanya semua laki-laki yang di sini, siap menjadi suami yang baik, siap menjadi suami yang santun, siap menjadi suami yang penyayang? Takbir, sallu ala nabi. Nah begitu juga ibu-ibu, ibu-ibu kalau rumah tangganya mau sakinah, nurut sama suami, taat kepada suami, layani suami selama itu bukan maksiat. Layani. Justru kalau ibu layani, nanti rezeki ibu dengan suami akan semakin berkah. Rumah tangga yang akur, rumah tangga yang sakinah, itu akan mengundang rezeki yang tidak terhingga. Mau rezeki banyak, mau dapat kerja bagus, perlakukan istri dan anak-anak dengan baik. Semakin baik Anda memperlakukan istri, semakin baik Anda memperlakukan anak, maka pintu-pintu rezeki Anda akan terbuka lebar semua. Tapi begitu kita jahat kepada istri, jahat kepada anak, saudara, pintu-pintu rezeki kita akan tertutup, hidup kita akan sulit. Na'udzubillah min. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena hampir di setiap kecamatan, termasuk di Bogor, Cianjur, di mana-mana, setiap hari itu ratusan orang bercerai, saudara. Tanya kantor urusan agama, saudara. Sedih kita. Setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kecamatan, saudara, setiap hari, saudara, di satu kecamatan ada puluhan, bahkan ada kecamatan yang ratusan minta cerai, saudara. Mau jadi apa kita ke depan kalau rumah tangganya rusak? Masyarakat ikut rusak, negara juga akan ikut rusak. Nah maka itu pemerintah harus turun tangan. Kenapa terjadi keributan antar suami istri? Oh suaminya sulit dapat kerja, istrinya ngereng terus, jadi ribut. Pemerintah kewajibannya sediakan kerja, buka lapangan kerja. Ini belum apa-apa, besok ada 60 pabrik tekstil tutup dan akan PHK besar-besaran. Ya besok mungkin banyak lagi yang bercerai, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berapa banyak kalau suami udah kesana kemari nyari kerja nggak dapat, saudara, istrinya terus ngerongrong, akhirnya suami nekat. Ada yang mencuri, ada yang membegal, saudara, ada yang membunuh, hanya untuk pulang membawa makanan dan minuman, saudara. Nah ini semua menjadi problem sosial dan pemerintah wajib untuk peduli ini, saudara. Mestinya pemerintah lihat di seluruh Indonesia, kenapa banyak kasus perceraian, kenapa di seluruh Indonesia setiap hari ada ribuan orang bercerai, ada apa? Periksa apa problemnya. Kewajiban pemerintah turun tangan, bantu, atasi itu problem. Kalau soal ulama udah menjalankan tugasnya, memberikan nasihat, memberikan arahan, saudara. Tapi untuk turun tangan membuka lapangan kerja, itu kewajiban pemerintah dan itu amanat konstitusi. Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Maka itu saya mau tanya lagi nih semua mau disayang Nabi gak? Mau disayang Nabi gak? Sayang istri dan anak kita, apalagi ibu dan bapak kita. Kalau ini nggak bisa dibandingin sama istri dan anak, saudara. Bapak dan ibu ada di atas kepala kita, saudara. Sampai-sampai ada satu sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ayahku suka datang, kalau datang ngambil barang ini pulang, kalau datang ngambil barang itu pulang. Kadang-kadang ngambilnya nggak pakai ngomong, diambil aja barang anaknya punya. Ngelapor, dia keluhin tuh bapaknya. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Engkau punya diri dan kau punya harta, punya ayahmu.
Masya Allah, sampai begitu Islam ngajarin. Benar, Bapak mungkin salah ngambil barang kita, saudara, dengan tanpa bicara dengan kita, tapi bukan tempatnya kita mempergunjingkannya, bukan tempatnya kita mengeluhkannya, apalagi juga bukan tempatnya untuk kita mengusir dia dari rumah kita. Teganya sekarang ada anak yang bacok bapaknya, anak yang bacok ibunya, saudara. Ini ada apa? Ulama nggak kurang, kiai nggak kurang, pengajian nggak kurang. Kenapa sekarang ini akhlak jadi rusak begini? Oh, ternyata narkoba di mana-mana, judi di mana-mana, semuanya merusak moral umat. Betul, betul. Aparat saudara yang tugasnya memerangi judi malah main judi. Kacau tidak? Kacau tidak? Aparat yang mestinya saudara mengatasi pencurian di tengah masyarakat, nyolongnya lebih gede. Ayo, betul, betul. Lu jangan takut ngomong betul lagi, takut lu. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Nah, baik. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk yang kedua dan terakhir, jadi musyawarah keluarga, yuk mari kita bangkitkan. Setuju? Jadi kalau dalam keluarga ada pertikaian suami istri, ada pertikaian ibu dengan anak, bapak dengan anak, adik dengan kakak, saudara, insya Allah semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dengan apa? Jawab yang kompak. Dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Nah teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya kembali lagi ingin memberikan tutorial cara merubah audio pada sebuah video dengan agar suara dari video yang kita rekam itu bisa berubah. Nah, bisa seperti suara lucu ataupun suara yang memiliki efek. Nah, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Mari langsung saja kita sebelumnya teman-teman, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Capcut teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silakan download dan install di HP teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, mari langsung saja kita ke videonya. Nah baik teman-teman semua, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Capcut teman-teman ya. Nah jadi bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Capcut ini, silakan mendownloadnya di Play Store teman-teman ya. Dan maka akan otomatis terinstall dengan sendirinya. Nah teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Capcutnya. Sebentar teman-teman ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kita untuk menambahkan videonya, kita klik yang plus ini, tanda plus proyek baru. Nah, kita klik saja sebentar teman-teman ya. Saya cari dulu videonya. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan video saya sendiri teman-teman ya. Nah, sebentar kita dengarkan sama-sama dulu teman-teman ya. Ini suara sebelum dikasih efek. Sebentar teman-teman ya. Tes, dicoba cek 1. Halo teman-teman semua. Selamat malam.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, audio aslinya. Nah, bagaimana caranya agar, video ini bisa, berubah suaranya. Nah, teman-teman caranya sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita klik pada videonya. Nah, klik, terus kita cari yang namanya geser, terus geser, kita cari yang namanya efek suara teman-teman ya, efek suara. Nah, kita tunggu karena aplikasi ini membutuhkan koneksi internet teman-teman ya. Nah, di sini kan banyak teman-teman. Di sini ada magnetic, ada teenager, eco plus, dan banyak teman-teman ya. Nah, coba kita yang magnetic ini apa gimana? Nah, sebentar. Halo teman-teman semua, selamat malam. Nah, suaranya agak ngebas teman-teman ya. Coba kita pindah yang satunya lagi. Halo, tes 1 dicoba, cek 1. Halo teman-teman semua, selamat malam. Nah, suaranya agak lucu teman-teman ya. Coba kita ke Echo Plus nih. Halo, tes 1 dicoba, cek 1. Halo teman-teman. Nah, dia seperti apa ya? Ada gema teman-teman ya. Gema dan juga ada delay-nya teman-teman. Terus kita coba kita di tab yang lucu ini, lucu. Nah, coba. Halo, tes 1 dicoba. Halo, tes 1. Halo, tes 1. Tes 1 dicoba, cek. Halo, tes 1. Halo, tes 1. Halo. Halo, tes 1. Tes 1 dicoba, cek 1. Halo teman-teman semua, selamat malam. Nah, ini suara chipmunk teman-teman ya. Nah, jadi banyak teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih yang teman-teman suka, efek-efek suara seperti apa. Nah, jadi kalau ada sedikit saran ada sedikit saran dari saya teman-teman. Jikalau teman-teman hobi menyanyi lalu merekamnya, saya sarankan menggunakan efek cave yang ini. Cave ini. Tes 1 dicoba, cek 1. Halo teman-teman semua, selamat malam. Nah, ketika kita bernyanyi teman-teman, itu seperti ada efek gema teman-teman ya. Nah, tinggal disesuaikan. Ini kan terlalu banyak. Jadi kita bisa kurangi efeknya. Kita geser. Nah, bisa kita kurangi sedikit aja, maka dia akan lebih bagus teman-teman ya. Tes 1 dicoba, cek 1. Halo teman-teman semua, selamat malam. Nah, jadi efek ini teman-teman cocok untuk teman-teman yang hobi bernyanyi. Ketika dikasih efek ini, suaranya akan terdengar lebih megah, lebih enak didengar teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman coba tes dengan menggunakan efek yang bernama cave ini teman-teman ya. Maka suaranya akan lebih bergema, lebih enak didengar teman-teman ya. Nah, ini kan banyak nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Jadi ini caranya sangat mudah teman-teman ya. Tinggal teman-teman bagaimana caranya menerapkannya. Nah, dan juga ya sesuai dengan video ini bahwa tutorial ini adalah tutorial untuk teman-teman yang pemula dengan cara yang sangat mudah. Jadi hanya seperti ini teman-teman ya caranya. Nah, baik teman-teman. Nah, baik teman-teman semua, itulah cara mengubah
audio pada sebuah video dengan bisa merubah-rubah suara teman-teman ya. Ada suara chipmunk, ada suara robot, ada suara lucu. Jadi kita bisa mengubah suara-suara yang ada di video yang kita rekam teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tadi sesuai dengan saran saya tadi, kalau teman-teman ada yang hobi bernyanyi ya, hobi meng-cover-cover lagu, direkam, teman-teman harus coba menggunakan efek yang tadi itu, kev. Ini kev ini. Nah, ini terus teman-teman atur stringnya teman-teman atur ininya. Jangan kira-kira setengah lah atau 45% gitu lah teman-teman ya. Agar tidak terlalu menggema, agar tidak terlalu basah suaranya. Jadi kalau dikasih efek ini teman-teman, ketika teman-teman meng-cover lagu, itu akan terdengar lebih indah, lebih jelas, lebih megah teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman coba sendiri ketika teman-teman ada yang hobi bernyanyi teman-teman ya. Jadi tidak hanya untuk efek merubah suara menjadi lucu, menjadi suara pria ataupun suara wanita, suara robot atau yang lainnya. Namun bisa juga untuk ketika kita meng-cover lagu, bernyanyi di kita rekam lalu kita kasih efek yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Jadi itu tujuannya ketika kita ingin merubah atau memberikan efek pada sebuah audio. Jadi itulah teman-teman cara sangat mudah sesuai dengan tutorialnya, bahwa tutorial ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula yang ingin belajar caranya mengedit sebuah foto maupun video di channel ini dan juga audio teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini video yang mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang sesama pemula seperti saya juga, karena saya juga masih pemula teman-teman ya, masih belajar dan ingin membagikan ilmu yang sudah saya pahami dan saya pelajari kepada teman-teman yang masih pemula juga. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan juga terima kasih karena sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat. Baik teman-teman semua, insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.